Gagal Jaklim lakukan, kita lihat gol! Gol cepat. Itu tadi adalah cuplikan animasi rencana stadion di Makassar. Ya, masih sekedar animasi, karena hingga kini tak ada satupun stadion di Makassar yang benar-benar jadi. Kota Makassar pun sering disindir karena disebut-sebut sebagai kota maju, tapi tak punya stadion. Padahal kota Makassar masuk ke dalam 10 kota dengan pendapatan tertinggi di Indonesia. Ditambah lagi, klub kota Makassar yaitu PSM Makassar adalah juara Liga 1 Indonesia musim ini. Mirisnya, dengan fakta-fakta yang begitu gemilang, ibu kota provinsi Sulawesi Selatan ini tak punya stadion yang layak. Berkali-kali upaya mewujudkan stadion impian dilakukan. Di antaranya membangun Stadion Barombong dan Stadion Baru Mato Anging. Tapi keduanya berujung tragis. Stadion Barombong kini mangkrak di tengah jalan. Stadion ini malah menjadi candi di pesisir kota Makassar. Tangga-tangga berlumut dan semak tumbuh di mana-mana. Bukannya menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk menonton bola, tapi malah menjadi tempat sapi mencari makan. Sedangkan nasib Stadion Baru Mato Anging juga tak kalah parah. Stadion yang rencananya dibangun di atas bekas lahan stadion lama itu, kini lahannya kosong melompong. Stadion ini belum juga dibangun setelah dirobohkan sejak 3 tahun lalu. Hanya ada sisa puing bekas stadion lama dan meninggalkan bekas kubangan air di tengahnya. Kubangan air ini bahkan telah memakan 3 korban tewas. Sungguh membahayakan bagi warga sekitar. Sampai sekarang, kota Makassar sama sekali tak memiliki stadion yang bisa digunakan oleh warga ataupun klub. Lalu sebenarnya apa yang membuat stadion di Makassar tak kunjung terwujud? Sesulit itukah membuat stadion untuk Makassar? Di video kali ini, kita akan membahas sebab-sebab yang membuat kota Makassar tak punya stadion hingga saat ini. Roboh dan sengketa lahan Stadion Barombong. Mimpi buruk Stadion Makassar dimulai ketika tribun Stadion Barombong roboh saat pembangunan. Publik kemudian mempertanyakan kualitas material dan proses konstruksi yang dilakukan di stadion ini. Bagaimana bisa stadion yang digadang-gadang menjadi stadion internasional berstandar FIFA bisa ambruk saat proses konstruksi? Investigasi pun dilakukan, mulai dari kepolisian dan kejaksaan ikut mengawal kejadian ini. Hingga pada 2019, akhirnya audit konstruksi Stadion Barombong dilakukan dengan menggandeng tim dari Universitas Hasanuddin. Dan benar saja, hasilnya diketahui bahwa struktur tribun stadion dinyatakan lemah dan rawan roboh. Padahal, konstruksi stadion di Makassar seharusnya memiliki struktur yang kuat. Karena Pulau Sulawesi termasuk salah satu wilayah yang paling rawan bencana gempa di Indonesia. Hal ini membuat konstruksi stadion yang terlanjur berdiri itu perlu dilakukan penguatan di beberapa titik. Namun, seolah sudah jatuh tertimpa tangga pula. Saat stadion sudah terbentuk 75%, pembangunan Stadion Barombong terpaksa harus dihentikan. Padahal dana pembangunannya sudah menelan biaya 300 miliar rupiah. Masalah status kepemilikan lahan menjadi penyebab harus dihentikannya pembangunan stadion ini. Ternyata lahan tempat dibangunnya Stadion Barombong masih milik perusahaan swasta. Dan jika pembangunan terus dilakukan, maka bisa dipidanakan. Entah apa yang dipikirkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat itu, membangun stadion yang katanya bertaraf internasional, tapi dibangun di lahan yang bukan miliknya. Yang jelas, hingga kini Stadion Barombong masih terbengkalai dan belum menunjukkan tanda-tanda dilanjutkan. Stadion Lama Mato Anging terlanjur dirobohkan. Sebelumnya Makassar sudah punya stadion kecil di tengah kota Makassar. Jaraknya hanya 3 km dari Pantai Losari, yaitu Stadion Mato Anging Lama atau disebut juga Stadion Andi Matalata. Jika dibandingkan dengan stadion-stadion di kota besar lain di Indonesia, stadion ini memang tampak sudah tak layak dan sudah ketinggalan zaman.
Diketahui bahwa stadion ini telah dibangun sudah cukup lama, yaitu pada tahun 1957. Stadion ini pun cukup bersejarah karena pernah digunakan untuk Stadion PON keempat. Klub PSM Makassar pun sempat menggunakan stadion ini untuk berlaga di Liga 1. Karena sudah usang dan sudah tidak mampu menampung animo penonton, stadion ini pun akan dipermak total dengan wajah baru. Beberapa desain diluncurkan, mulai dari berkapasitas 40.000 dengan anggaran 1 triliun rupiah hingga turun ke kapasitas 20.000 hanya dengan anggaran 370 miliar. Akhirnya pada Oktober 2020, stadion ini dirobohkan total. Perobohan pertama stadion ini pun dilakukan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan waktu itu, yaitu Nurdin Abdullah. Stadion ini pun dijanjikan selesai dibangun selama 2 tahun, yaitu pada 2020 hingga 2022. Seakan menjadi angin segar bagi masyarakat Makassar, sebentar lagi mereka akan punya stadion baru. Tapi mimpi buruk kembali muncul, yaitu munculnya sebab yang ketiga. Gubernur dipenjara dan sengketa lahan stadion baru Mato Anging. Dijebloskannya mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ke penjara menjadi salah satu penyebab Makassar gagal memiliki stadion. Dia telah berjanji untuk mewujudkan mimpi kota Makassar untuk memiliki stadion bertaraf internasional. Dan ia juga yang nekat untuk merobohkan stadion Mato Anging lama untuk dibangun stadion baru. Namun setelah stadion roboh dan rata dengan tanah, Gubernur Sulawesi Selatan malah ditangkap KPK atas kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur. Alhasil stadion baru Mato Anging kehilangan sosok penggagasnya. Lalu muncullah mimpi buruk selanjutnya. Lahan stadion lama Mato Anging digugat oleh Andi Ilhamsyah Matalata dan Teddy Anwar. Hal inilah yang membuat tender stadion gagal berkali-kali. Proses hukum pun berjalan berbulan-bulan lamanya. Dan setelah hampir 3 tahun stadion lama dirobohkan, stadion baru Mato Anging pun masih menjadi hayalan hingga saat ini. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebelum divonis meminta untuk dibebaskan karena ingin melanjutkan mimpi stadion baru Mato Anging yang telah dijanjikannya. Namun harapan itu pupus setelah hakim memvonis Nurdin Abdullah kurungan 5 tahun penjara. Nah, itu dia 3 sebab yang membuat Makassar hingga kini tak memiliki stadion. Perencanaan pembangunan yang buruk dan dihantam masalah hukum berkali-kali membuat urung terwujudnya stadion impian kota Makassar itu. Tentu status juara PSM Makassar akan bertambah manis jika stadion impian Makassar benar-benar terwujud.